Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang partikel tambahan ya. Nah, di sini ada partikel tambahan en, nen, i, ga, el, r. Yang pertama untuk partikel tambahan topik itu ada dua ya, ada en atau nen. Selanjutnya untuk subjek itu partikel tambahannya ada i atau k. Selanjutnya untuk objek itu partikel tambahannya ada dua, ada el dan r. Jadi dihafalkan ya, partikel tambahan topik itu en, nen. Partikel tambahan subjek i, ga. Partikel tambahan objek el, r. Oke, yang pertama partikel tambahan topik. Partikel tambahan topik ada dua, ada en dan nen. Kalau en digunakan untuk topik yang berakhiran huruf konsonan. Kalau nen itu untuk topik yang berakhiran huruf vokal. Nah, di sini topik itu apa sih? Teman-teman juga pasti akan bingung ya, bedain mana yang topik, mana yang subjek, mana yang objek, seperti itu. Nah, menurut aku kalau topik itu menjadi inti dari pembicaraan atau sesuatu yang diomongin secara terus-menerus. Seperti itu. Jadi fokus tujuannya mau ngomongin apa sih kayak gitu. Nah, itu menurut aku yang dinamakan topik. Jadi en sama nen itu digunakan untuk menunjukkan penekanan atau menekankan kalau kita lagi ngomongin ini nih. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin ini yang menurut kita itu penting banget untuk diomongin, jadi kita bisa tambahkan en atau nen di belakangnya. Biasanya kayak di perkenalan diri seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh, perhatikan misalnya 저는 수지입니다. 20살입니다. 한국 사람입니다. 학생입니다. Ini contoh ya. Tapi teman-teman jangan pusing dulu ya, kita belum belajar untuk menyusun kalimat sederhana ya, tapi ini sebagai contoh aja. Kita fokusnya di sini aja, penggunaan en sama nen seperti itu. Nanti untuk materi menyusun kalimat sederhana setelah materi ini ya. Nah, perhatikan di sini. 저는 수지입니다. saya 수지. 20살입니다. 한국 사람입니다. orang Korea. 학생입니다. saya adalah murid. Nah, ini kan dari kalimat yang panjang ini kita kan fokusnya di sini, 저는, perkenalan diri 저는 atau saya. 저는, saya bahasa Koreanya kan 저. 저 itu berakhiran huruf vokal o ya kan. Jadi harus ditambahkan partikel topik nen karena berakhiran huruf vokal seperti itu. Nah, di sini 저는 수지입니다. 20살입니다. 한국 사람입니다. 학생입니다. Jadi cukup satu kali aja saya sebutkan, terus saya kasihkan tambahan partikel topik untuk menekankan bahwa ini loh saya mau ngomongin si ini, saya ngomongin saya, kayak gitu loh, saya ngomongin diri saya sendiri, seperti itu. Jadi kata 저는 tidak perlu diulang di kalimat-kalimat berikutnya. Jadi biarpun enggak diulang di kalimat berikutnya, kan ini sama aja kayak 저는 수지입니다. 저는 20살입니다. 저는 한국 사람입니다. 저는 학생입니다. Itu kan sama aja kan sebenarnya. Tapi di sini cukup aku tuliskan satu kali aja topiknya ya. Aku sebutkan di sini 저 seperti itu. Terus saya tambahkan partikel topik nen di sini, 저는. Jadi nggak perlu kita ungkapin lagi di kalimat-kalimat berikutnya, cukup satu kali aja. Tapi secara nggak langsung dalam satu paragraf ini kita itu lagi ngomongin si 저는, si saya sendiri ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya topik itu nggak harus berupa kata benda ya. Topik bisa juga berupa keterangan tempat, waktu, dan lain-lain seperti itu. Nah, misalnya di sini aku tuliskan contoh yang lain. Yang pertama, 그분은 사장님입니다. 그분은 orang itu 사장님입니다. Seorang bos seperti itu.
Contoh lagi misalnya 오늘은 금요일입니다. 오늘 hari ini, partikel tambahan topik ya. Terus 금요일입니다, hari Jumat. Oke, selanjutnya untuk partikel tambahan subjek. Partikel subjek kan ada dua, ada i atau k. I digunakan untuk subjek yang berakhiran huruf konsonan, sedangkan k untuk subjek yang berakhiran huruf vokal. Seperti itu. Nah, biasanya kalau dalam soal bla 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 belakangnya ada ita, opta, seperti itu ya. Jadi yang depannya itu pasti berupa subjek. Jadi harus ditambahkan partikel i atau k seperti itu. Misalnya di sini 연필 titik-titik ita. 연필 artinya pensil, ita itu ada. Jadi 연필 titik-titik ita artinya kan ada pensil, seperti itu kan. Jadi 연필 di sini itu sebagai subjek. Jadi harus ditambahkan partikel subjek. Karena 연필 berakhiran huruf konsonan R ya. Jadi subjeknya harus menggunakan i. Jadi seperti ini. Yang benar 연필이 있다. 연필이 있다. Seperti itu. Contoh selanjutnya misalnya 재언이 titik-titik 가수예요. J itu kepemilikan saya ya, atau milik saya. Oni kakak perempuan saya. Jadi 재언이 itu kakak saya atau mbak saya. Titik-titik 가수 예요. 가수 itu penyanyi, 예요 adalah. Jadi 재언이 titik-titik 가수예요. Mbakku, kakak perempuanku adalah penyanyi. Seperti itu ya. Jadi di sini subjeknya adalah oni. Oni karena berakhiran huruf vokal, jadi harus ditambahkan partikel tambahan subjek ka. Jadi aku ulangi sekali lagi yang benar, 재언니가 가수예요. Untuk teman-teman yang masih bingung, Mbak itu J kok kenapa kepemilikan saya gimana sih, maksudnya nggak paham. Terus di situ kok ada yeyo, di situ gasu itu apa? Nah, itu materinya nanti ya, belum sekarang sebenarnya. Ini cuma kita fokusnya di sini aja loh, penggunaan i atau k seperti itu. Kita fokusnya di materi itu aja. Untuk menyusun kalimat sederhana atau yang kepemilikan ini seperti apa, penjelasannya gimana, itu nanti ya, materinya nanti. Jadi penggunaan partikel tambahan subjek yang i itu yang seperti apa, yang k itu yang seperti apa, fokusnya ke ini dulu aja, oke? Oke, selanjutnya untuk partikel tambahan objek ada dan rer, oke? Digunakan untuk objek yang berakhiran huruf konsonan. Dan rer digunakan untuk objek yang berakhiran huruf vokal, seperti itu. Nah, objek itu biasanya berupa kata benda ya. Langsung aja ke contoh, misalnya nah di sini contoh pertama, 음식 titik-titik 만들다. Emsik itu masakan atau makanan, titik-titik itu partikel objeknya ya. Terus mandelta itu membuat. Jadi emsik titik-titik mandelta. Nah, partikel objek di sini harusnya pakai l atau rer. Kita lihat di sini, emsik berakhiran huruf konsonan, harus menggunakan partikel objek oke? Oke, jadi yang benar seperti ini. 음식을 만들다. 음식을 만들다. Membuat masakan. Nah, contoh yang kedua, perhatikan 포도 titik-titik 사다. 포도 itu artinya anggur, 사다 itu membeli. Jadi membeli anggur. Nah, di sini titik-titik di sini harus ditambahkan partikel objek seperti itu. Nah, kita lihat objeknya di sini adalah 포도. 포도 itu berakhiran huruf vokal ya. Jadi partikel objek yang harus ditambahkan 를, betul sekali. Jadi yang benar 포도를 사다. 포도를 사다. seperti itu. Nah, sekarang kesimpulannya ya teman-teman.
Jadi partikel tambahan itu untuk topik ada dua, en dan nen. Kalau en digunakan untuk topik yang berakhiran huruf konsonan, sedangkan nen untuk topik yang berakhiran huruf vokal. Subjek partikel tambahannya ada dua, I dan K. Kalau I untuk subjek yang berakhiran huruf konsonan, sedangkan K untuk subjek yang berakhiran huruf vokal. Selanjutnya ada objek, partikel tambahannya ada dua, dan rel. Kalau digunakan untuk objek yang berakhiran huruf konsonan, sedangkan rel untuk objek yang berakhiran huruf vokal.